Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan coba memberikan video pembelajaran yaitu materi kelas 11 tentang dinamika rotasi, yang mana untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendefinisikan besaran-besaran dinamika rotasi berdasarkan analogi dinamika partikel. Yang kedua, menyelidiki pengaruh torsi pada sebuah benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan konsep momen inersia, hukum kekekalan momentum, dan energi kinetik rotasi untuk berbagai bentuk benda tegar yang beraturan. Yang keempat, menganalisis konsep momen inersia, hukum kekekalan momentum, dan energi kinetik rotasi dalam berbagai permasalahan benda tegar. Konsep benda tegar. Yang pertama, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama bergerak dan dapat mengalami dua macam gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Konsep yang lainnya adalah gerak translasi adalah gerak yang disebabkan gaya, yaitu berlaku hukum Newton yang kedua. Yang ketiga adalah gerak rotasi adalah gerak yang disebabkan momen gaya atau torsi dan menimbulkan percepatan sudut. Materi yang pertama yaitu tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi, suatu titik didefinisikan sebagai kecenderungan dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbunya. Dirumuskan tau sama dengan R kali F, atau kalau membentuk sudut, tau sama dengan R kali F kali sin theta, di mana tau itu sama dengan torsi, F itu sama dengan gaya, R itu sama dengan jarak gaya ke porosnya, theta itu adalah sudut apit gaya terhadap lengan atau batang. Untuk nilai torsi, kita bikin kesepakatan bersama, yaitu jika torsinya positif, jika arahnya searah jarum jam, dan torsinya negatif jika arah yang disebabkan oleh gaya tersebut benda itu berlawanan jarum jam. Jadi kesepakatan untuk ini berlaku untuk pembahasan soal-soal berikutnya, yaitu soal yang berhubungan dengan momen gaya. Contoh soal untuk momen gaya yang pertama, tentukan torsi jika diputar pada titik A, B, C, dan D pada batang homogen AD berikut. Ingat, titik B tidak ada gaya. Ini seperti ini gambarnya, yang mana titik A diberikan gaya F1 sebesar 20 Newton, di titik B tidak ada gaya, di titik C ada gaya F2 sebesar 50 Newton, di titik D ada F3 sebesar 30 Newton, di mana jarak antara AB 1 meter, BC 2 meter, C ke D 3 meter. Ingat, untuk torsi sama dengan F kali R. Kemudian jawabannya adalah untuk torsi A berarti benda di A itu sebagai porosnya. Jadi maka torsi A sama dengan torsi AC ditambah torsi AD, karena torsi AB adalah 0, jadi tidak dimasukkan. Sama dengan torsi AC F2 kali AC, sedangkan torsi AD F3 kali AD, sehingga didapatkan 50 kali 3 ditambah F3 kali AD 30 kali 6, sehingga didapatkan torsi pada titik A 330 Newton meter, dalam kurung arahnya searah jarum jam karena hitungannya bernilai positif. Kemudian untuk torsi di titik B berarti benda B itu adalah sebagai porosnya, sehingga torsi AB ditambah torsi BC ditambah torsi BD, sehingga didapatkan
torsi AB itu bernilai negatif, karena kalau diberikan gayanya maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga dia bernilai negatif. Sehingga negatif F1 kali AB ditambah TBC, torsi BC adalah positif, F2 kali BC ditambah F3 kali BD, sehingga didapatkan negatif 20 kali 1 ditambah 50 kali 2 ditambah 30 kali 5, sehingga didapatkan torsi pada titik B adalah 220 Nm. Masih positif, berarti arahnya searah jarum jam. Kemudian torsi pada titik C, berarti benda atau batang itu diputar terhadap titik C. Kemudian rumusnya torsi F1 kali AC ditambah F3 kali CD. Kemudian untuk di torsi C sama dengan torsi AC ditambah torsi CD sama dengan F1 kali AC ditambah F3 kali CD. Sehingga nilainya negatif 20 kali 3 ditambah 30 kali 3, sehingga didapatkan torsi di titik C adalah 30 Nm, arahnya masih searah jarum jam. Kemudian TD di torsi di titik D sama dengan torsi AD ditambah torsi CD sama dengan F1 kali AD ditambah F2 kali CD, sehingga didapatkan negatif 20 kali 6 ditambah negatif 50 kali 3, sehingga dapatnya negatif 270 Nm, berarti arahnya berlawanan jarum jam. Itulah contoh untuk momen gaya. Semoga bisa dipahami. Contoh soal yang kedua yaitu batang AC sama dengan 4 meter dengan poros titik A dengan gaya F1 sebesar 20 Newton dan F2 sebesar 12 Newton. Sudut-sudut ditunjukkan pada gambar berikut. Jika titik B berada di tengah batang AC, tentukanlah besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Dalam kasus ini, massa diabaikan. Dari gambar dan soal dapat diketahui F1-nya itu 20 Newton, F2-nya 12 Newton, AC-nya 4 meter, dan jarak AB 2 meter. Sehingga sudut C 60 derajat dan sudut B juga 60 derajat. Sehingga didapatkan jawabannya momen gaya dengan poros di titik A, torsi sama dengan F1 AC sin 60 derajat dikurang F2 AB sin 60 derajat. Kenapa kurang? Karena pengaruh dari F2 itu membuat benda AC itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka bertanda negatif, makanya dia berkurang. Kemudian torsi sama dengan dimasukkan nilai F1 itu 20, jarak AC-nya 4, sin 60 itu setengah akar 3, dikurang F2-nya 12, AB-nya 2, sin 60-nya adalah setengah akar 3, sehingga didapatkan torsi pada poros A didapatkan 28 akar 3 Nm. Tandanya positif berarti berputar searah jarum jam, maka batang AC itu berputar searah jarum jam. Materi untuk momen inersia atau lambangnya I. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam ataupun tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaman suatu benda. Dalam matematikanya dirumuskan I sama dengan K kali M kali R, di mana I itu adalah momen inersia, K itu adalah koefisien momen inersia, M itu massa partikel, R itu adalah jarak partikel ke poros.
Maka momen inersia pada suatu poros yang memiliki lebih dari satu massa dirumuskan sebagai I sama dengan sigma dari I dikali MI kali RI pangkat 2. Momen inersia dipengaruhi oleh massa benda, berat benda, bentuk benda, dan letak sumbu putarnya. Jika suatu benda memiliki poros rotasi tidak di ujung benda tersebut, maka benda tersebut dianggap berdiri dari dua benda dengan nilai momen inersianya masing-masing. Berbagai nilai koefisien momen inersia pada berbagai bentuk benda dan porosnya. Yang pertama, batang silinder pejal. Ada tiga model sumbu putarnya, ada di tengah, ada di poros, dan di ujung. Berbeda rumusnya, bisa diperhatikan di dalam tabel. Begitu juga dengan silinder tebal berongga. Ada silinder tipis berongga, ada plat segitiga sama sisi, ada plat segi 4, ada plat pejal, dan bola tipis berongga. Jadi semua benda tersebut memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Bisa diperhatikan pada tabel. Selanjutnya tentang teorema sumbu sejajar. Di sini ada contoh sebuah batang memiliki panjang L besar, kemudian diputar menurut porosnya di tengah. Kemudian kalau seandainya ada pergeseran sumbu putar sebesar D, maka rumusnya adalah I sama dengan I pusat massa ditambah M dikali D kuadrat, di mana IPM ini adalah momen inersia di pusat massa, D itu adalah jarak pergeseran sumbu, dan M itu massa benda. Ingat, sumbu rotasi sembarangan harus sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa. Tidak boleh berbeda, harus sejajar dengan sumbu rotasi pada pusat massanya. Contoh soal, diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan bermassa 0,2 kg seperti gambar. Diketahui massanya 0,2 kg, R atau L besar sama saja 0,1 meter, D kecil sama dengan 1 meter. Sehingga jawabannya adalah untuk teorema sejajarnya I sama dengan I pada pusat massa ditambah M kali D dikuadratkan sama dengan 1/12 mL pangkat 2 ditambah M kali D pangkat 2, di mana sama dengan 1/12 dikali 0,2 dikali L-nya 0,1 dikuadratkan ditambah massa batang 0,2 dikali dia pergeserannya 1 dikuadratkan, sehingga didapatkan momen inersianya adalah 0,46 kg meter kuadrat. Baiklah, untuk hubungan momen gaya dengan momen inersia, di mana hubungan momen gaya dan momen inersia dapat diturunkan dengan hukum Newton yang kedua, di mana pada hukum Newton yang pertama, pada gerak lurus gaya disimbolkan dengan F sama dengan M kali A. Sedangkan untuk gerak rotasi dirumuskan dengan momen gaya atau torsi, di mana torsi sama dengan I dikali alfa. Sehingga momen gaya dengan momen inersia dapat dihubungkan dengan rumus torsi sama dengan I dikali alfa, di mana alfa itu adalah percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Contoh soal yang pertama. Bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti pada gambar di samping. Momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, dalam soal diketahui
M masanya adalah 0,1 kg dan jari-jarinya atau R sama dengan 0,2 meter. Sehingga dapatkan rumusnya yaitu I sama dengan M kali R kuadrat sama dengan 0,1 dikali 0,2 dikuadratkan sehingga didapatkan momen inersianya adalah 4 kali 10 pangkat 3 kg meter kuadrat. Contoh soal yang kedua, sebuah sistem di samping ini terdiri dari 3 partikel. Jika M1-nya 2 kg, M2-nya 1 kg, dan M3-nya 2 kg. Tentukanlah momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut A. Poros P dan B. Poros Q. Terlihat di gambar yang warna merah itu adalah poros P dengan M1, Q itu adalah M2 warna kuning dan M3 itu adalah berwarna biru, di mana jarak antara P, Q dan porosnya adalah yang biru adalah 1 meter. Diketahui dalam soal sudah jelas M1-nya 2 kg, M2-nya 1 kg, dan M3-nya 2 kg. Sehingga dan jarak di antara partikel tersebut adalah 1 meter dan 1 meter. Jawabannya adalah yang A untuk poros P sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Sehingga didapatkan M1-nya 2 kg, R1-nya adalah 0 karena pada poros P itu tidak ada jarak. Kemudian M2-nya 1, R2-nya 1 dikuadratkan ditambah M3-nya 2 dan R3-nya 2 dikuadratkan sehingga didapatkannya adalah momen inersia jika diputar pada poros P adalah 9 kg meter kuadrat. Kemudian yang B adalah porosnya diputar pada titik Q, yaitu warna kuning. Jika M1-nya kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 dikuadratkan. Sehingga dapatkan M1-nya 2, R1-nya adalah 1 ditambah M2-nya 1, R2-nya 0 karena tidak punya jarak. Kemudian ditambah M3-nya 2 dan R3-nya 1 dikuadratkan sehingga didapatkan momen inersia pada poros Q adalah 4 kg meter kuadrat. Contoh soal yang ketiga, tentukan nilai momen inersia bola pejal bermassa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola, sebagaimana ditunjukkan gambar di samping. Diketahui dalam soal M sama dengan 15 kg, R-nya 0,1 sehingga didapatkan karena dia adalah bola pejal maka rumusnya adalah 2/5 M kali R kuadrat. Jadi rumusnya ini kita lihat pada tabel yang telah diberikan tadi. Sudah ditentukan rumusnya. Dia bendanya itu apa? Kalau bola pejal 2/5 kali M kali R kuadrat sehingga didapatkan momen inersia untuk bola pejal dengan jari-jari dan massa sekian yaitu 0,06 kg meter kuadrat.